Di tengah gemerlap lampu kristal yang menyinari ballroom hotel mewah di pusat Jakarta, Aisyah berdiri tegak di atas panggung dengan tangan yang sedikit gemetar memegang mikrofon. Semua tamu undangan yang terdiri dari para pengusaha elite, keluarga besar dan mitra bisnis penting menatapnya dengan penuh harap. Pak Budi, ayah dari Rian, tersenyum lebar sambil mengungkapkan, "Hari ini adalah hari bahagia bagi dua keluarga besar kita. Aisyah putri saya yang cantik akan bertunangan dengan Rian putra saya yang gagah." Tapi Aisyah tidak tersenyum. Matanya mencari sosok Sinta di antara kerumunan. Dengan suara yang tegas meski bergetar dia berkata, "Maafkan saya Pak Budi. Saya tidak bisa menerima pertunangan ini. Karena orang yang saya cintai bukanlah Rian. Orang yang saya cintai adalah Sinta putri Anda sendiri." Ruangan itu langsung hening seketika. Kemudian bisikan mulai terdengar diikuti oleh teriakan kaget dari Ibu Aisyah. "Aisyah, apa yang kamu katakan?" teriak ayahnya, wajahnya memerah karena marah dan malu. Rian berdiri membeku sementara Sinta yang berdiri di sudut ruangan menatap Aisyah dengan mata penuh air mata campur antara kebahagiaan dan ketakutan. Media yang hadir di acara itu langsung mengarahkan kamera mereka, las lampu berkelap-kelip. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah segalanya. Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang, tapi dia tahu tidak ada jalan kembali. 2 tahun dia dan Sinta menyembunyikan hubungan mereka karena takut dengan pandangan masyarakat Indonesia yang masih sangat konservatif terhadap cinta sesama jenis. Mereka bertemu saat kuliah di Universitas Indonesia, Sinta seorang seniman bebas dan Aisyah calon pewaris perusahaan keluarga. Cinta mereka tumbuh pelan tapi kuat di balik pintu tertutup apartemen kecil di pinggir kota. Tapi kini semuanya terbongkar karena tekanan bisnis. Perusahaan ayah Aisyah hampir bangkrut jika tidak merger dengan perusahaan Pak Budi. Pertunangan ini adalah syarat utama untuk menyelamatkan ribuan karyawan dan nama baik keluarga. Aisyah sudah menolak berkali-kali, tapi ayahnya mengancam akan memutus hubungan darah jika dia tidak patuh. Malam itu setelah kekacauan, tamu mulai pergi dengan wajah jijik dan marah. Ayah Aisyah menarik lengannya kasar ke ruang Ib. "Kamu gila ya? Kamu mau hancurkan semuanya karena nafsu sesat," bentaknya. Ibu Aisyah menangis di sudut ruangan. Sementara Pak Budi berdiri diam, wajahnya pucat. Rian pergi tanpa kata. Sinta mencoba mendekat tapi ibunya menahan. Aisyah merasa dunia runtuh, tapi untuk pertama kalinya dia merasa bebas. Ini bukan nafsu ayah. Ini cinta. Cinta yang sama seperti yang ayah dan ibu punya, jawabnya pelan tapi tegas. Malam itu berita sudah menyebar di media sosial. Foto Aisyah di panggung viral dengan caption "Skandal lesbian di kalangan elite Jakarta." Aisyah pulang ke rumah dengan hati berat, tapi dia tahu besok akan lebih buruk. Dia menelepon Sinta tapi teleponnya dimatikan. Tekanan baru saja dimulai dan setiap detik terasa seperti bom waktu. Pagi harinya koran-koran nasional sudah penuh headline besar, "Putri pengusaha umumkan cinta terlarang di pesta tunangan." Telepon Aisyah berdering tanpa henti dari rekan kerja, teman keluarga, bahkan klien perusahaan. Ayahnya memanggil rapat keluarga darurat di ruang tamu rumah mewah mereka di kawasan Menteng. "Kamu harus minta maaf secara terbuka. Katakan itu hanya lelucon karena mabuk," perintah ayahnya dengan suara dingin. Ibu Aisyah menambahkan, "Kamu mau kami kehilangan segalanya. Perusahaan merger batal, ribuan orang kehilangan pekerjaan dan nama keluarga kita tercemar selamanya." Aisyah duduk diam, tangannya saling genggam. Dia tahu jika dia mundur sekarang, Sinta akan selamanya jadi rahasia dan dia sendiri akan hidup dalam kebohongan. Tapi jika dia bertahan, bisnis ayahnya bisa bangkrut dan keluarga akan membencinya. Sinta menelepon sore itu, suaranya gemetar. "Aisyah, orang tuaku marah besar.
Mereka bilang aku harus pindah ke rumah saudara di Surabaya dan tidak boleh ketemu kamu lagi. Aisyah merasa hatinya hancur. Kita harus bertemu Sinta. Malam ini di tempat biasa. Mereka bertemu di kai kecil di pinggir Jakarta yang sepi. Sinta menangis di pelukan Aisyah. Aku takut tapi aku bangga sama kamu. Kamu berani sekali. Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya Pak Budi mengirim surat resmi membatalkan merger dan menuntut ganti rugi karena pelanggaran kesepakatan lisan. Ayah Aisyah marah besar dan memecat Aisyah dari jabatan marketing di perusahaan. Mulai hari ini kamu bukan lagi bagian dari perusahaan ini, katanya. Aisyah keluar dari kantor dengan kepala tertunduk sementara rekan kerja berbisik-bisik. Media menunggu di depan gedung dan kamera langsung menyorotnya. Bu Aisyah, apa benar Anda lesbian dan itu sebabnya pertunangan dibatalkan? Tanya seorang reporter. Aisyah tidak menjawab tapi hatinya berteriak. Di rumah Sinta juga menghadapi hal yang sama. Ibunya mengancam akan memutus bantuan kuliah dan warisan jika Sinta tidak menjauhi Aisyah. Malam itu Aisyah duduk sendirian di apartemennya memandang foto mereka berdua. Dia harus memilih antara melindungi diri dengan diam atau melindungi Sinta dengan terus berjuang. Tekanan semakin berat dan dia tahu ini baru permulaan. 2 minggu berlalu dan skandal semakin besar. Akun media sosial Aisyah dibanjiri komentar kebencian dan ancaman. Beberapa teman lama memblokirnya sementara yang lain mengirim pesan dukungan diam-diam. Sinta berhasil kabur sebentar dan datang ke apartemen Aisyah. Mereka menghabiskan malam dengan berpelukan tanpa kata banyak. Kita bisa lari ke Bali mulai hidup baru, bisik Sinta. Tapi Aisyah menggeleng. Kalau kita lari bisnis ayahku benar-benar hancur dan keluargamu akan menderita. Aku tidak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Keesokan harinya terjadi kejadian tak terduga. Saat Aisyah mengantar Sinta pulang mobil mereka diikuti paparai. Dalam kepanikan Aisyah kehilangan kendali dan mobilnya menabrak pembatas jalan di pinggir tol. Untungnya hanya luka ringan tapi berita langsung meledak, korban skandal lesbian alami kecelakaan setelah bertemu kekasih. Ayah Aisyah datang ke rumah sakit dengan wajah dingin. Ini akibat pilihanmu. Sekarang perusahaan kehilangan kontrak besar karena citra rusak. Sinta menangis di samping tempat tidur Aisyah. Aku tidak tahan melihat kamu menderita seperti ini. Aisyah memegang tangan Sinta erat. Kita harus kuat. Ini ujian untuk kita. Tapi tekanan keluarga semakin gila. Ibu Sinta datang ke rumah sakit dan melarang Sinta bertemu Aisyah lagi. Kamu sudah mempermalukan keluarga, cukup. Pulang sekarang, teriaknya. Aisyah merasa sendirian tapi dia memutuskan untuk tidak diam. Dia menghubungi seorang pengacara untuk mempersiapkan pembelaan jika ada tuntutan lebih lanjut. Setiap hari dia membaca berita tentang dirinya dan merasa dunia semakin sempit. Teman-teman Sinta juga mulai menjauh karena takut dicap sama. Cinta mereka diuji hingga batas dan Aisyah bertanya-tanya apakah keberaniannya layak dengan semua penderitaan ini. Tapi melihat senyum Sinta meski lemah membuatnya yakin untuk terus melawan. Setelah keluar dari rumah sakit Aisyah menghadapi tuntutan resmi dari perusahaan Pak Budi. Mereka mengklaim kerugian miliaran rupiah karena merger batal dan menuntut Aisyah secara pribadi karena pelanggaran janji. Berita itu menjadi trending di seluruh Indonesia. Di kantor lama Aisyah mantan rekan kerja mengadakan demo kecil menuntut pemimpin baru karena citra perusahaan tercemar. Ayahnya tidak lagi bicara dengannya dan ibunya hanya menangis setiap melihatnya. Sinta terpaksa pindah ke rumah saudaranya di Bandung tapi mereka masih berkomunikasi lewat pesan rahasia. Suatu malam Sinta menelepon dengan suara panik.
Ayahku bilang kalau aku tidak putus dengan kamu dia akan memblokir semua rekeningku dan melaporkan kamu ke polisi atas tuduhan merusak keluarga. Aisyah merasa dunia gelap. Dia pergi ke Bandung diam-diam untuk bertemu Sinta di taman kecil. Mereka berpelukan lama di bawah pohon. Apa kita harus menyerah? Tanya Sinta. Aisyah menggeleng tegas. Tidak. Kita akan lawan bersama. Aku sudah bicara dengan pengacara. Kita bisa buat pernyataan bersama dan minta dukungan dari komunitas yang ada meski kecil. Tapi keputusan itu membawa risiko lebih besar. Keesokan harinya mereka berdua di taman bocor ke media. Headline baru muncul pasangan lesbian elite bertemu diam-diam setelah kecelakaan. Tekanan sosial semakin gila. Aisyah kehilangan semua kontrak relance dan rekening banknya mulai kosong. Keluarga Sinta mengancam akan mengajukan perintah penjauhan. Aisyah tahu dia harus melindungi Sinta atau melindungi dirinya sendiri. Malam itu dia menulis surat panjang untuk ayahnya meminta pengertian tapi surat itu tidak dibalas. Drama semakin dalam dan tidak ada jalan mudah. Pengadilan pertama tiba. Aisyah duduk di ruang sidang dengan jas hitam sederhana sementara Sinta duduk di belakang memberikan dukungan diam. Pengacara Pak Budi menyerang habis-habisan menyebut Aisyah sebagai penghancur keluarga dan bisnis. Media di luar gedung pengadilan ramai dengan kamera. Aisyah memberikan kesaksian dengan suara mantap. Saya mencintai Sinta dengan tulus. Saya tidak pernah berniat merusak bisnis siapapun. Saya hanya ingin hidup jujur. Kata-katanya menjadi berita utama lagi. Beberapa kelompok konservatif mengadakan demo di depan pengadilan menuntut hukuman untuk pelaku. Sementara itu sekelompok kecil aktivis hak asasi manusia memberikan dukungan lewat media sosial. Ayah Aisyah datang ke pengadilan untuk pertama kalinya dan berbicara di luar ruangan. Anak saya sudah tidak saya anggap lagi. Dia memilih jalan yang salah. Kata-kata itu menusuk hati Aisyah tapi dia tetap berdiri tegak. Sinta juga dipanggil sebagai saksi dan dia memilih untuk berbicara jujur. Aisyah adalah cinta saya. Saya tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Setelah sidang mereka bertemu di luar dan berpelukan erat. Tapi malam itu ada ancaman baru. Rumah Aisyah diserang dengan cat semprot penuh kata-kata kebencian. Polisi datang tapi tidak banyak membantu. Aisyah merasa lelah tapi melihat Sinta yang tetap setia membuatnya kuat. Mereka memutuskan untuk pindah sementara ke apartemen kecil di pinggiran kota. Di sana mereka berbicara panjang tentang masa depan. Apapun yang terjadi aku akan tetap di sampingmu, janji Sinta. Aisyah tahu harga yang harus dibayar sangat mahal tapi dia tidak menyesal. Sidang berikutnya semakin dekat dan keputusan hakim bisa mengubah segalanya. Di hari sidang terakhir hakim membacakan putusan. Perusahaan Pak Budi menang sebagian dan Aisyah harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Tapi tuntutan pidana ditolak karena tidak ada bukti pidana. Di luar gedung pengadilan Aisyah berdiri dengan Sinta di sisinya. Reporter mengerumuni mereka. Apa rencana Anda sekarang Bu Aisyah? Tanya salah satu. Aisyah mengambil napas dalam dan menjawab, saya akan mulai hidup baru dengan orang yang saya cintai. Saya tidak menyesal karena kejujuran adalah satu-satunya cara untuk hidup dengan damai. Ayahnya yang menonton dari jauh akhirnya mendekat. Kamu sudah hancurkan semuanya tapi aku masih ayahmu, katanya pelan. Itu bukan tapi setidaknya ada celah. Sinta dan Aisyah pindah ke Bali membuka usaha kecil kayak seni. Hidup mereka sederhana tapi bahagia. Tekanan media perlahan mereda meski kadang masih ada komentar kebencian. Suatu sore di pantai mereka berpelukan menatap matahari terbenam. Terima kasih sudah berani, bisik Sinta.
Aisyah tersenyum. Kamu yang memberi aku kekuatan. Tapi di dalam hati Aisyah tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat masih banyak yang tidak menerima. Apakah mengungkapkan kebenaran selalu merupakan pilihan yang benar, atau kadang diam adalah harga yang lebih murah untuk masa depan? Benar atau salah?